10 IPA 7. Moderator Muhaddisul Amin 10 IPA 7. Produser Zaki Al-Ghifari 10 IPS 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di kelas besar hari ini, Kamis 10 November 2022. Sebelumnya teman-teman pasti sudah tahu bukan bahwa pada hari ini kita memperingati tanggal yang spesial, yaitu Hari Pahlawan Nasional. Nah, semoga dengan Hari Pahlawan ini kita bisa memupuk rasa nasional kita, rasa nasionalisme kita, dan juga menjadi generasi muda yang bisa membela bangsa. Seperti yang teman-teman ketahui, di samping saya sudah ada teman saya, yaitu Kabil sebagai pemateri nantinya. Namun sebelum kita sebelum kita menuju ke pemateri, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan pemateri kita, ya nggak Bil? Benar banget. Nah, Ya kan sangat tahu. ya. Ya, ya udah silakan langsung. Judul materi kita pada hari ini yaitu oversharing. Oversharing, apa itu pengertian oversharing, bagaimana itu oversharing, bagaimana dampaknya, positifkah, negatifkah, itu akan disampaikan nanti oleh pemateri kita. Selanjutnya kita akan mengenalkan pemateri kita, CV pemateri, nama Kabel Kata Putra, riwayat pendidikan SDN 02 Pasaman Barat, MTSN 04 Pasaman Barat, dan sekarang berada di Madua, Kota Padang. Ya. Mungkin langsung saja ya Bel, kita bahas materinya. Ya, kayaknya ya langsung aja ya. Ya gimana oversharing, apa itu oversharing? Mungkin teman-teman semua udah penasaran nih kayaknya ya. Mungkin langsung saja kepada Kabil, kita silakan. Oke, makasih kepada Amin udah memberikan saya kesempatan buat ya menjelaskan materi kita pada kelas besar kesempatan kali ini, yakni tentang oversharing. Oke, mungkin bagi para teman-teman nih kayaknya udah tahu lah ya apa itu kayaknya oversharing secara garis besar gitu. Lanjut ya. Oke. Ya, bagi teman-teman kan yang sekarang kita udah sangat kenal dekat lah dengan yang namanya media sosial, dan ya pasti tahulah apa itu oversharing. Kita awali dengan topik kita, apa-apa aja yang kita bahas pada kelas besar pada hari ini adalah yang pertama itu apa itu oversharing, yang kedua apa penyebab dan ciri-ciri seseorang yang oversharing, yang ketiga apa efek dan dampak dari oversharing, dan hubungan oversharing dengan materi-materi kelas besar sebelumnya, dan yang terakhir cara menyikapi dan mengatasi perilaku oversharing. Oke, nggak usah lama-lama kayaknya ya Min. Langsung aja. Jadi pasti banyak yang penasaran nih, beberapa teman mungkin udah ada yang tahu apa judul materi kita pada hari ini. Gimana sih Bill oversharing itu, apa sih oversharing itu gitu. Oke, langsung aja deh kita mulai ya. Pengertian oversharing. Oke, bentar teman-teman, ada apa ya? Jeda sebentar teman-teman. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjutin materi, moderator lupa nih buat ngingetin teman-teman semua, isi absennya dulu sebelum kita lanjut materi. Kita kasih waktu 10 menit buat isi absen. Ditunggu ya teman-teman semua. Oh ya, linknya silakan dilihat di room chat. Di sana ada link untuk absennya. Terima kasih.
Oke teman-teman semua, sambil ngisi absennya disimak juga ya materinya. Pemateri kita akan lanjut bahas oversharing. Ya, Oke, silakan oke. Kabil. Ya, kita bakal ngemat waktu aja ya teman-teman. Jadi silahkan disimak sambil ngisi absensinya ya. Dan jangan lupa ngisi absensi pulangnya nanti ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke oversharing. Oke, kita langsung aja ke poin pertama. Apa itu oversharing? Nah, ya. Gimana tuh Bil oversharing itu? Oke, apa itu oversharing? Oversharing merupakan sebutan untuk sesuatu hal yang digunakan. Oke, apa itu Santai pemateri oversharing? santai. Ya. Oversharing ialah sebutan untuk suatu hal yang diungkapkan secara berlebihan, baik itu informasi dan sebagainya. Informasi tersebut dapat berupa tentang data diri, permasalahan, curhat yang berlebihan, dan gibah. Ya, seperti misalnya kayak kita bikin SW curhat tentang masalahan kita gitu, masalah di sekolah, kayak teman atau apa, permasalahan keluarga mungkin, ya kan? Atau ya masalah tentang tentang yang itu gitu Iya, ya, iya, iya. Bunda. Mungkin bagi yang Iya. paham, Iya, paham lah ya. Ya, tentang yang doi ya. Nah, dah. Oke. Perilaku ini dapat dianggap unik guys, karena hanya mungkin dilakukan dalam komunikasi antar manusia. Jadi ya nggak mungkin dong Nggak kayak mungkin dong, ya. robot gitu kan, atau Kucing sama kucing sama curhat kucing gitu. curhat gitu Meong. masalah. Iya, aku nggak dikasih makan sama majikanku kemarin Waduh. gitu. Iya kan. Aduh. Berat banget tuh curhat dari kucingnya gitu. Iya. Iya, iya. Oke, ya kan nggak mungkin ya kan. Jadi ini benar-benar suatu perilaku yang unik yang mungkin hanya bisa dilakukan antar komunikasi manusia. Oke, selanjutnya kita lanjut aja ke penyebab seseorang kenapa bisa berperilaku oversharing. Oke. Sebab penyebab orang berperilaku oversharing antara lain: pertama, ingin memberitahu kepada seseorang siapa dirinya atau permasalahan yang sedang ia hadapi. Ya, jadi kayak orang itu pengen ngeliatin gitu, siapa dia gitu, siapa gua gitu, ya kan, ke semua orang gitu. Dan juga permasalahan yang sedang dia hadapi, sehingga dia berharapnya nanti nih orang bakal peduli sama dia gitu. Dia berharap tanggapan orang gitu. Jadi kayak pansos gitu ya, Bil. Ya, bisa Dia berharap mungkin kayak gitu. oh, gua mau curhat nih gitu. Caper lah ya istilahnya. Ya, bisa Oke, gitu, oke. ya. Terus merasa tidak akan ada akibat dari membeberkan informasinya kepada banyak orang. Jadi kayak dia misalnya ya curhat sebanyak yang dia pengen gitu kan, tapi ya emang apa sih salahnya gitu kan? Apa sih emang, ya udah gitu, curhat-curhat aja gitu. Lalu kurangnya kesadaran betapa pentingnya privasi itu. Oke. Jadi kan nggak semua hal ya bisa kita ceritain gitu ke banyak orang gitu. Ya. Jadi berapa hal perlu kita simpan lah untuk diri kita sendiri gitu ya kan teman-teman. Betul. Nah, jadi ya itulah beberapa orang memang untuk privasi itu mereka beberkan saja kepada publik gitu. Nah, selanjutnya penggunaan media sosial yang salah online. Ya, kita tahu lah gimana, misalnya ya bikin SW mungkin terlalu ya curhatnya di media sosial terlalu lalu postingnya di media sosial juga terlalu Berlebihan ya. gitu. Kadang suka nggak kekontrol gimana curhatnya, apa-apa dibilangin gitu. Ya. Dan yang poin terakhir adalah budaya masyarakat kita yang suka guyup. Nah, pasti ya apa sih guyup itu ya kan? Nah, jadi ya. guyup itu tuh kayak kita misalnya nih ketemu bareng misalnya hajatan gitu, ketemu orang ya kan pasti ada basa-basinya gitu. Ya, Halo ya, gimana kabarnya itu sehat ya, kemarin aku gini-gini loh. Oh iya, aku kemarin gini-gini loh. Nah, bla 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 bla. Ya, karena kebiasaan kita yang kayak gitu tuh kadang berlebihan gitu. Kadang kita malah kayak bocor beberapa gitu ya kan, amin ya. Oke. Tapi gimana sih Bil ciri-ciri orang yang oversharing gitu? Kadang kan kita juga sering curhat nih. Tapi apakah kita gimana cara menentuinya, apakah kita ini oversharing juga atau enggak gitu? Iya. Gimana tuh Bil? Oke, ya udah deh, kita langsung aja ya ke ciri-ciri orang yang oversharing.
Oke, yang pertama adalah bercerita mengenai semua hal tanpa melihat atau memilah lawan bicaranya. Jadi ya dia curhat aja ke semua orang gitu. Dia nggak lihat dengan siapa dia curhat gitu. Dia curhat aja ke semua orang ya kan. Meskipun orang yang dia kenal gitu. Nah, lalu ingin merasa selalu diperhatikan semua orang. Nah, yang pansos tadi tuh, yang caper tadi tuh. Iya. Jadi ya kan? pecaper itu bisa dikatakan salah satu orang yang oversharing ya. Ya betul banget, Amin. Ya. Oke. Lalu membuka seluruh tentang dirinya secara sukarela. Ya, dia buka-buka aja ya kan. Lalu Diceritain semuanya gitu, apa-apa di rumah, apa-apa di jalan gitu, Ya. semua diceritain gitu ya. apa kejadian yang dialami. Dan yang terakhir, tidak memperhatikan dengan siapa ia berbicara. Jadi ciri-ciri orang yang oversharing ini bisa dikatakan kayak ke semuanya gitu, terserah siapa aja, yang penting cerita, yang penting curhat gitu, nggak penting, nggak mikirin gimana akibatnya, gimana privasinya gitu. Terus gimana sih Bel? Kan kita oversharing nih, akibatnya tuh gimana sih? Kan nggak ada salahnya kan, cuman kan gue curhat gitu, kan gue ngasih tahu gitu, gue gini-gini ya, suka-suka gue lah gitu. Emang akibatnya apa gitu? Kan nggak ada salahnya kalau kita sharing gitu. Betul banget juga ya. Kalau dipikir-pikir kita kayak emang apa sih salahnya kalau bilang salah banget sampai ngelanggar undang-undang gitu enggak? Nah, ya kan iya. Sampai masuk penjara gara itu kan nggak mungkin Iya. ya kan. Kecuali Iya. oke. Mungkin di nah, sisi nilai moral ya. mungkin kena ya. Ya. Nah, memang oversharing itu nggak salah, tapi ada dampaknya nanti. Tiap tindakan yang kita lakukan ada dampak yang akan kita terima, guys. Oke. Nah, Gimana tuh, Bel? mari kita bahas di poin selanjutnya. Nah, selanjutnya ialah efek dan dampak yang timbul akibat daripada oversharing. Oke. Efek dan dampak yang timbul akibat oversharing. Yang pertama itu ya pastinya efek dan dampak itu ada yang positif, ada yang negatif, ya kan? Nah, mari kita lanjutin ke efek positif dari oversharing. Maaf ya teman-teman. Yang pertama, menjadi tempat untuk healing, ya kan? Kita bisa jadi tempat kita buat melepaskan penat kita juga, ya tempat healing kita. Dengan bercerita pada banyak orang mungkin, jadi kayak kita ada tempat untuk cerita kita. Dan itu juga di poin kedua, meringankan beban pikiran dengan bercerita dan konsultasi. Oke, yang ketiga ialah menyebarkan pengalaman peristiwa yang berharga mungkinnya bagi orang lain. Misalnya nih kita punya peristiwa unik yang mungkin cuman sama kita doang gitu. Iya. Nah, bagi orang yang mendengarnya ya kan, itu kan kayak wah ternyata gitu ya gitu, misalnya peristiwa itu gitu. Jadi sharing pun punya nilai positif ya. Jadi kayak kita punya kisah yang luar biasa. Jadi buat nilai manfaat juga buat orang gitu. Wah, dia punya kisah yang hebat nih gitu. Bisa gue tiru nih gitu. Betul banget, Amin. Iya. Dan dampak positif yang terakhir ialah dapat dijadikan pelajaran ke depannya, baik bagi si pencerita maupun pendengar. Iya. Ya hampir sama ya kayak poin ketiga ya. Pokoknya intinya bagi orang yang tepat itu dia akan jadiin hal tersebut jadi pelajaran yang berharga bagi dia gitu. Iya. Tapi kan Bel, kan sharing udah dibahas nih dampak positifnya. Iya. Kan udah bagus tuh, bisa Iya. jadi tempat healing, udah ringanin beban pikiran, udah ngasih nilai manfaat buat orang, buat jadi pelajaran juga buat kita ke depannya. Tapi kok malah ada dampak negatifnya? Jadi apa sih kelemahannya dari oversharing itu? Wah, nah ini dia dampak negatif daripada oversharing. Jadi nggak cuma positif doang ya. Yang pertama, tidak punya kehidupan pribadi karena semuanya sudah jadi konsumsi publik, yaitu personal boundaries, di mana seseorang sudah tidak bisa lagi membedakan yang mana seharusnya ini menjadi momen dia sendiri dan jadi momen banyak orang. Iya. Tapi nggak sih teman-teman? Ya jadi kayak misalnya tuh kita pastinya punya waktu untuk sendiri ya kan, nggak mungkin bakal lama berbaur sama orang terus gitu. Kita pasti punya waktu sendiri di rumah misalnya, atau ya buat istirahat gitu. Bahkan tidur pun kita seharusnya sendiri ya kan. Iya.
Buat kalian nih semuanya pasti masih sendiri lah ya. Itu. Nggak mungkin. Oke, Nah, lanjut Bil. lanjut. Hal-hal yang kita ceritakan secara bebas justru dapat menimbulkan niat jahat bagi para pelaku yang memang pengen berniat jahat. Misalnya kita cerita tentang tentang materi kita lah gitu. Mungkinan ya. Terus ya kan bagi orang-orang yang kayak emang udah niat, wah ternyata orang ini benar-benar gini-gini nih. Nah, dia mutusin mungkin buat nyuri atau apa gitu dari orang ini, atau dia bikin fitnah ke kita gitu. Oh iya. Iya, dia fitnah kita nanti gitu. Ya, dan itu juga jadi poin yang nyambung ke poin 3. Jadi kita berkemungkinan terkena health mental issue atau permasalahan mental yang lainnya, kayak overthinking dan insecure nih, seperti materi yang kemarin tuh. Nah, jadi ternyata oversharing juga menyebabkan overthinking ya Bill. Overthinking, insecure, overthinking, mikir yang nggak jelas lah, mikir yang kayak nggak mungkin rasanya, tapi malah jadi kepikiran gitu. Juga mungkin atau gimana tuh Bill? Insecure kok bisa jadi secure tuh oversharing itu. Iya. Kan kita ngasih ke orang tuh, tapi kok malah jadi secure gitu. Ya. Oke, jadi hubungan oversharing dengan materi sebelumnya, yakni overthinking dan insecure, sangat-sangatlah berhubungan. Ini nih teman-teman. Pasti penasaran Ya, kenapa pasti kan ada kayak hubungannya. tanya gitu. Emang ada hubungannya ya? Tentu aja dong ada apa kan? Kabil bikin 99% loh gitu ya kan? Kenapa? Iya. Nah, pasti itu pertanyaan selanjutnya, ya kan? Halo Pak. Halo, ada tamu kita. Lalu, setelah bercerita terlalu banyak kepada orang lain, justru beban pikiran kita menjadi semakin banyak karena khawatir apakah orang tersebut dapat menjaga cerita kita. Nah, jadi hal tersebut itu yang bikin kita jadi malahan overthinking. Udah iya. oversharing, overthinking lagi gitu ya. Iya, Kan? iya. Aduh, Banyak banget ya. Iya. Dan juga jika kita malah mendapat respon yang negatif atau tidak mengenakan dari orang tersebut, ya dalam hal ini orang yang dengar dong. Iya. Percaya diri kita dapat turun, kita dapat kayak berpikir, oh ternyata serendah ini gitu. Iya, Bahkan iya. sampai-sampai gue cerita aja tentang kelemahan gue itu juga dihina gitu kan. Jadi Juga kita udah apa gitu. sharing, sharingnya kan yang over itu ya. Nah, terus ngakibatin overthinking gitu. Dan malah jadi PD kita itu turun jadinya. Kita Jadi jadi insecure gitu. Nah, lalu kemungkinan terburuknya kita bisa aja tuh dikucilin masyarakat ya, dalam hal ini ya mungkin teman-teman kita, circle kita gitu kan, setelah dengar mungkin cerita kita ini gitu. Dan kemungkinan buruk-buruk yang lain ya seperti mungkin bunuh diri ya, ya yang hal-hal situ jangan sampai terjadi lah ya teman-teman, pokoknya buat kita semuanya, amin ya. amin. Semoga teman-teman nggak dapatnya negatifnya lah Iya. dari oversharing ini ya. Kalau bisa jangan oversharing lah. Ya justru malahan jangan sampai kita oversharing gitu ya kan teman-teman. Nah, lanjutnya Jadi kan udah nih Bil, kita udah tahu nih dampak negatif, dampak positifnya gitu. Tentu yang bakal diambil cuma dampak positifnya dong ya. Nggak Iya. mungkin dong kita ngambil dampak negatif juga. Buat apa dong gitu? ya kan nggak mungkin dong ada orang mau gitu. Iya. Iya. Nah, jadi teman-teman juga penasaran pastinya nih, gimana sih buat ngadepin orang-orang yang udah melakukan oversharing? Mungkin gimana cara ngingetinnya, gimana cara mencegahnya gitu. Ada nggak Bil kira-kira? Ya mungkin dari Amin kan kayak nyikapin orang yang udah oversharing gitu. Atau lakukan oversharing dulu deh dari diri kita baru ke orang lain gitu Iya. kan. Nah, yang pertama itu kita bisa lakuin literasi privasi. Nah, Gimana tuh Bil literasi privasi itu Bil? penasaran ya kan? Iya, Ya. pastinya dong. Jadi literasi privasi ini kayak kesadaran kita terhadap sebuah privasi yang ada dalam diri kita. Mana-mana saja yang termasuk privasi, Iya. mana-mana saja yang termasuk rahasia publik mungkin ya kan. Jadi Nah, kita harus mengenali Iya, gitu, kita harus- mempelajari iya. apa saja privasi kita gitu. betul. Kira-kira gitu ya teman-teman. Iya. Oke. Nah, dan juga menyaring informasi. Menyaring informasi ini apa maksudnya? Menyaring informasi atau hal-hal yang akan kita ceritakan kepada orang lain agar mampu untuk bisa kita kayak ya jangan kelebihan gitu, jangan bocor gitu ya kan. Iya.
ibaratnya kayak setelah mengenal privasi, tentu kita juga harus memilah dong informasi yang bakal di-sharing gitu. Oke, Bel, lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah kebijakan dalam bermedia atau bercerita. Ya kan? Karena mungkin kita kurang kurang piawai ya mungkin dalam bersosial medianya tuh, kayak kita tuh jadi sering kebablasan gitu, ceplosan ya. Dalam ya, buat Mungkin status. cara berceritanya nggak tepat gitu, ya, sehingga jadi pandangan orang pun jadinya aneh gitu. Iya, kayak aneh. Itu gitu. yang menyebabkan mungkin sharingnya itu jadi over gitu Ya, ya. makanya dalam bermedia itu kita sebaiknya itu kayak memposting atau men-share atau ya membuat status tentang yang memang bermanfaat, yang memang itu layak gitu orang tahu gitu misalnya, Iya. ya kan. Nah, selanjutnya memilah platform konsultasi. Nah, ini maksudnya ya kita jangan cerita ke semua orang, memang yang orang yang sudah kita percayai. Jangan orang baru kenal kita langsung aja cerita-cerita semuanya gitu kan. Iya, kayak misalnya kalau curhat ya pasti dong banyakkan orang curhatnya ke sahabat, orang tua, sama orang-orang tertentu. Nah, salah satunya pastinya BK, teman-teman. Iya betul. Betul kan? Ya, Nah. makanya masuk BK. Teman-teman. Ya. Sering-sering ke BK. Sering-sering ke BK maksudnya. Oke. Kan masuk ke BK ya. Sering-sering ke BK buat konsultasi mengenai permasalahan. Mau curhat, mau apa. Betul banget. Kayaknya kita udah lari. Oke, Ya, lanjut oke. Bel. Oke, yang terakhir baru deh kita setelah itu kita pahami di dalam diri kita sendiri, setelah kita laksanakan di dalam diri kita sendiri, baru deh kita bisa mengajak orang lain agar melakukan hal serupa. Oke. Jadi teman-teman semua, seperti yang udah dibilang sama pemateri kita, Kabil. Jadi nggak mungkin dong kita terus-terusan bagi yang udah ngelakuin ya oversharing secara berlebihan. Namanya over ya kan ya, udah kelewatan gitu. Jadi sharing pun teman-teman ingin cerita itu juga ada aturannya teman-teman. Nah, salah satunya di cara menyikapi ini. Kita harus mengenali diri, memilah informasi yang akan di-sharing gitu. Nah, selain memilah informasi, selain memilih cerita apa yang akan disampaikan, kita juga harus memilah siapa yang akan kita sampaikan orangnya gitu. Jadi dipilah juga orangnya ya buat kita curhatin nih teman-teman. Nah, setelah kita udah berhasil buat selektif dalam sharing, nah saatnya teman-teman semua juga ngajak teman-teman yang lain, ngajak orang-orang lain. Teman-teman gitu, jangan berlebihan ceritanya gitu. Lebih jelas ya Mamin tadi ya, makasih banget. Kira-kira gitu ya Bel. Aduh, udah ngelewatin materi kita nih. Iya, oke. Ya. Jadi selanjutnya kan udah nih Bel, kira-kira kita udah masuk dampak tadi, udah positif negatifnya udah. Bukan pengertian pertama ya. Oh iya, pengertian ya. Oh ya, maaf. Sebab-sebabnya kita oversharing udah. Iya. Apa sih kita oversharing kan udah juga. Iya. Kira-kira apa lagi ya teman-teman? Kayaknya udah habis ya. Kita simpulin aja lah Ya kayaknya. udah ya. Kayaknya udah bisa deh kita ambil kesimpulan gitu. Nah, mungkin kesimpulannya siapa nih? Oke. Dikasih kesempatan nih sama pemateri. Ya. Oke. Kesimpulannya mungkin masih kayak yang tadi ya teman-teman. Kita juga harus dapat memilah siapa yang mendengarkan privasi kita. Nah ini nih gitu. Curhat jangan sembarang curhat gitu. Ini dia mungkin salah satu wadah yang buat bisa kita pilih. Ya salah satunya BK gitu. Iya, betul banget. Salah satunya BK. Nah juga mungkin bagi teman-teman pasti punya dong mungkin 1 atau 2 orang sahabatnya gitu. Karena mungkin curhat kepada orang yang kita percayai gitu. Jangan sampai terjadi fitnah di antara teman-teman yang lain kalau kita itu over dalam melakukan sharing. Nah, yang rugi nantinya juga kita gitu yang melakukan oversharing gitu. Nah, jadi jangan kesampaian teman-teman buat ngelakuin oversharing. Sharinglah dengan selektif, pilih informasi yang bakal dikasih gitu. Nah, di sini kita harus memaksimalkan peran keluarga sebagai rumah dan tempat keluh kesah kita. Nah, jadi teman-teman sebelum curhat ke orang tuh dekat dulu dong sama
keluarga kita sama orang tua, bagi yang punya kakak sama kakaknya, sama abangnya, bahkan sama adik pun kita juga bisa curhat ya Bil. Iya, iya. Pokoknya semua yang bisa kita percayai. Nah ya gitu dia maksudnya. Ya, yang bisa dijamin gitu kerahasiaan kita sama dia gitu. Ya jadi kira-kira udah ya Bil. Mungkin teman-teman masih ada yang penasaran kali ya gimana oversharing atau ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa open mic boleh. Terus bagi yang malu bikin di room chat aja nggak apa-apa. Mungkin pemateri kita akan menjawab. Oke teman-teman, dipersilahkan buat ngasih pertanyaannya. Q&A. Nah, yeay. Oke. Yuk teman-teman semuanya, bagi yang pengen bertanya ke pemateri kita tentang oversharing atau mungkin juga bisa merujuk ke insecure sama overthinking tadi ya Bil. Iya. Yuk silakan open mic atau kirim di room chatnya. Ntar kalau nggak ada kita pilih acak ya teman-teman, harus siap-siap. Ya, siap-siap deh ya. Ya, yuk ditunggu. Bagi yang inisiatifnya silahkan. Iya teman-teman. Masa nggak ada sih gitu? Moderator aja banyak tanya nih. Jangan deh. Materinya aja sempat bingung gitu. Iya. Kita bikin bingung materi ini. Betul banget. Ya, bikin saya sampai bingung gitu. Sampai gimana sih jawabnya lagi gitu. Sampai saya harus bertanya nih sama Pak Niki gitu. Iya. Ya kan? Keren tuh. Iya. Ya. Nah, udah ada nih Bil. Kenapa orang bisa oversharing? Mungkin tadi udah dibahas ya, cuman ya nggak apa-apa. Kita kasih kesempatan lagi. Jadi gimana nih, Bil? Kenapa orang bisa oversharing? Kenapa orang bisa oversharing? Tadi kan ya itu karena mungkin juga selain yang tadi udah sebutin penyebabnya tuh, juga mungkin kayak mungkin dia kesepian, nggak ada tempat dia konsultasi mungkin, jadi dia kayak ya udah dia bilang ke orang lain. Jadi dan juga ya biasanya sih oversharing tuh orang tuh nggak sadar gitu kalau dia udah oversharing gitu. Iya, Nggak sadar tuh mereka overthinking jadinya gitu. Jadi iya, orang-orang bisa oversharing itu karena mungkin dia tidak punya tempat yang khusus untuk dia bercerita gitu. Itu kira-kira teman-teman. Saking terbukanya dia mungkin ya nggak tahu ke siapa lagi gitu, mau kasih tahu, mau sharingnya ke siapa gitu ya Bil. Iya. Tapi teman-teman semua ya seperti yang tadi, oversharing itu bisa bikin kita hampa loh teman-teman gitu. Kita udah ibaratnya sharing yang berlebihan itu kita juga udah gimana ya, numpahin semua yang ada di dalam diri kita ya Bel. Jadi kayak bukannya menyalin atau mengcopy, tapi malah memindahkan ke orang lain gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai oversharing. Ya. Nah, jangannya nih. Wah, Apakah oversharing oversharing hal bisa yang menjadi hal positif? Gimana nih pemateri? Kira-kira menurut saya sih bisa-bisa aja sih ini jadi hal yang positif jika memang hal yang diceritakan itu kayak memiliki nilai, misalnya pengalaman. Ya, misalnya kita punya pengalaman unik nih. Jadi mungkin bagi orang-orang yang tepat itu justru bisa jadi pelajaran loh. Iya. Ya. Mungkin kayak Jadi hal positifnya itu orang bisa ngambil hikmah dari hal yang kita ceritain itu gitu. Kira-kira gitu teman-teman. Mungkin udah itu jawabannya ya. Iya. Oke, lanjut. Tanya dong, gimana cara mencegah oversharing? Nah, tadi udah jelasin juga. Ya. Oke, silakan pemateri. Oke, cara mencegah oversharing tadi ya kayak kita mengenali lagi gitu yang mana bisa kita ceritain ke orang lain. Itu yang pertama. Juga
lalu bijak dalam bermedia sosial. Mungkin kita pengen bangga-banggain diri kita ya misalnya gitu, atau apalah gitu, pengen orang tahu tentang kita, eksistensi diri kita. Makanya kita jadi oversharing. Atau juga kita ya intinya kita harus mengenali lebih diri kita sendiri dulu. Itulah cara untuk mencegah oversharing. Tapi sebelum kita lanjut nih Bill, ada sih Bill, ingat nggak kayak yang gila bikin jedak-jeduk. Nah ini nih kemarin kayaknya kita udah bahas ya sama guru-guru di BK. Nah ternyata teman-teman sharing nggak selalu dengan curhatan, nggak selalu dengan apa ya, menyebarkan kayak wah aku lagi di sini nih, wah aku lagi di sini nih gitu. Ternyata JJ pun teman-teman itu secara tidak langsung juga oversharing. Mungkin bukan berarti jedak-jeduk nggak boleh gitu. Tapi kan ada yang langsung di SW-nya sekali ngepost 10 gitu. Itu kan over banget ya gitu. Buat apa sih gitu. Komen orang juga pastinya yang tadi tentu ada yang negatif, ada yang positif gitu. Ya tanggapan orangnya. Jadi teman-teman nggak ngelarang JJ ya. Silakan JJ. Oke lanjut. Gimana nih? Ini Bill. Nadira Akila Safira ya. Mencegah efek negatif dari oversharing. Ini pemateri nih. Yuk. Mencegah efek negatif dari oversharing. Oke, mencegahnya ya kita nggak oversharing dong gitu, ya kan? Itu kira-kira. Apa singkat itu? Ya mungkin memang benar bagi yang bisa menafsirkan mungkin begini gitu. Ya. Gimana kita nggak kena efek negatif dari oversharing? Ya salah satunya tadi ya gitu, kita harus milih informasi yang bakal disampaikan, gimana orang yang bakal kita kasih curhatan gitu. Itu juga bakal ngurangin efek negatif dari oversharing. Gitu. Atau mungkin dia kayak misalnya gimana cara kita nanggapin setelah kena efek negatif dari oversharing itu, gimana cara kita ya apanya gitu namanya menyelesaikan masalahnya itu gitu ya kan. Kalau gitu tuh bisanya kita kayak mulailah pilih-pilih lagi, pilih orang yang bisa dengerin curhat kita, sama kayaknya kita bisa memperbaiki diri lagi gitu. Iya. Selektif teman-teman, selektif. Ingat itu, selektif. Ya. Lanjutnya. Lanjut. Apakah oversharing termasuk ke dalam ketidakpandaian dalam meregulasi emosi? Wah, pertanyaannya padat nih, Bill. Gimana nih, Bill? Waduh, iya. Itu termasuk ya. Kenapa? Ya, karena kita mungkin emosional gitu kan dalam menceritakan tentang diri kita kepada orang lain. Kita bahkan nggak pilih-pilih gitu dalam curhat, menceritakan satu hal pada orang lain gitu ya kan. Kita ya mungkin emosi kita itu pengen diperhatiin terus, jangan caper dan sebagainya macamnya gitu. Kira-kira ya memang semua hal yang terkait health mental issue itu memang selalu berkaitan semuanya gitu seluruhnya. Ya tanpa dipungkiri ya, memang termasuk sih. Berarti jika kita oversharing, overthinking juga, insecure gitu, berarti kita memang nggak bisa meregulasi emosi. Iya. Kita nggak bisa menempatkan diri sesuai keadaan, emosi kita sesuai dengan keadaan. Nah, Ya. jadi termasuk ya teman-teman, bagi yang oversharing itu bisa dikatakan kurang bisa dalam mengontrol emosinya. Nah, jadi teman-teman hati-hati. Mungkin bagi teman-temannya yang udah sering marah-marah gitu, sering bengong-bengong sendiri gitu. Nah, mending tanyain deh gitu. Mending diingetin, jangan sampai berlebihan dalam sharingnya. Lanjut nggak nih, Bill? Siapa yang pertama kali oversharing, Bang? Waduh. Bulan. Siapa? Nggak tahu nih, Bill, tapi pemateri kita sih mau dijawab atau enggak gitu. Aduh, coba kita lempar deh ke Pak Niki coba ya. Pak Niki. Ini ada yang bertanya Pak Niki. Minta bantuannya dong Pak Niki. Siapa yang pertama kali oversharing Pak Niki? Siapa yang pertama kali? Oversharing. Pak Niki. Oh, kalau yang itu saya juga nggak tahu ya siapa ya. Oh, kan Pak Niki aja nggak bisa loh.
Mungkin gini ya. Boleh dijawab nih pemateri. Boleh, silakan. Mungkin jawabannya gini aja. Nggak perlu kita tahu siapa yang mulai, siapa yang Nah, pertama itu dia. kali oversharing. Baru mau Yang jawab penting bagaimana kita bisa menghindari untuk perilaku oversharing, melakukan oversharing gitu. Gak penting lah siapa yang pertama kali, yang penting kenali diri. Nah, gimana kita sharing sama orang lain. Nah, yang terpenting itu. Iya. Buat teman-teman yang nanya pertama kali siapa oversharing, mending tanyain diri sendiri dulu deh. Gitu. Ya, wis. Itu banget loh, wis. Iya kan. Mungkin gitu ya jawabannya Pak Materi? Iya, Nah, mungkin ya. Ya, Lanjut oke. ya, terakhir ya kayaknya. Ya, sebelum kita mungkin mulai pilih acak ya kayaknya. Oke. Nggak ada yang mau open mic nih? Iya ya. Dari tadi nungguin loh. Silakan aja kalau ada yang mau open mic. Dari tunggu saya nungguin. Mau berdebat dengan pemateri juga boleh. Oke. Waduh. Saya siap melayani perdebatan ini. Saya akan mendampingi pemateri kita. Oke. Kita jawab dulu ya pertanyaan yang terakhir ini. Oke. Apakah oversharing bisa berhubungan dengan masalah kejiwaan? Regulasi emosi itu bisa diibaratkan sebagai energi, sedangkan oversharing adalah kebiasaan. Gimana nih Bill? Ini menguji intelektualnya pemateri ini. Saya nyerah teman-teman, karena saya moderator. Oke, oversharing bisa berhubungan dengan masalah kejiwaan, tapi regulasi emosi itu biasanya itu energi, sedangkan oversharing kebiasaan. Oversharing itu kebiasaan ya? Iya. Iya, kebiasaan itu bisa dirubah kan? Gitu. Ya, jadi sementara regulasi emosi itu lebih ke energi sih menurut saya juga bukan ya, itu emanglah tabiat seseorang gitu. Nah, itu juga bisa dirubah loh gitu. Jadi karena bisa dirubah hubungannya, jadi mereka bisa berhubungan gitu. Nah, bagaimana kita oversharing itu tergantung dari bagaimana kita meregulasi emosi gitu, iya kan? Atau sebaliknya Bill, Ah. gimana kita mengontrol sharing kita, maka itu juga bisa mengatur regulasi emosi kita ya. Iya, betul banget. Nah, jadi dari oversharing aja tuh kita udah tahu gitu, mana kita emosi kita gitu ya kan? Kira-kira gitu tuh. Jadi mungkin kesimpulannya dari pemateri dari pertanyaan berikut, gimana kita mengatur regulasi emosi dalam melakukan sharing. Nah, begitu juga sebaliknya, gimana kita ngatur oversharing kita, apakah itu terlalu berlebihan atau tidaknya. Nah, itu yang akan menyebabkan regulasi emosi berubah, naik atau turunnya nanti ya. Jadi gimana nih, nggak ada yang mau debat sama pemateri kita? Ya. Nggak ada yang mau open mic gitu? Aduh, ayo. Ayo dong. Seasik ini loh pemateri kita. Moderatornya mungkin juga ya. Wah, wis. Oke, siap. Moderatornya asik juga loh ya. Baru diakuin teman-teman. Oke. Ada nih. Apakah bisa oversharing memberikan dampak positif? Ini mungkin udah dijawab tadi ya. Ya, oke. Mau diulang lagi pemateri? Oke. Oversharing bisa memberikan dampak positif. Ya, yang tadi ya. Misalnya kalau kita oversharing itu bagi orang yang tepat ya kan bisa menggunakannya sebagai pengalaman. Juga bagi yang oversharing yang cerita tuh bisa mungkin terlepaslah sedikit beban dia gitu, beban pikiran dia dengan bercerita kepada orang lain meskipun mungkin baru dia kenal, dan semoga yang dia cerita itu orang yang tepat gitu sehingga orang tersebut tidak memberikan efek negatif kepada dia karena sudah sharing. Meminimalisir dari dampak negatif ya. Nah, salah satunya tadi yang tadi teman-teman, poinnya selektif dalam memilah informasi, selektif dalam memilih orang yang akan kita kasih sharingnya. Mungkin gitu ya Bill? Ya. Oke. Lebih lengkapnya ya seperti itu. Iya. Gimana nih? Masih ada atau enggak nih? Pematerinya ditantang terus kayaknya ya. Ada lagi nggak nih? Ayo Ini mungkin dong. dari aura-aura chatnya kelihatan ya, mereka keasikan dengan materi kita. Ya, ada yang open mic silahkan. Mau yang tadi ada bertanya, open mic. mau yang menyanggah dari pemateri mungkin Ya, silahkan. Atau mungkin masih ada yang kurang paham lagi gitu. Ya.
atau Asik kayak juga ya misalnya bahas oversharing gini. iya asik dong, masa enggak? Oh iya. Kelas besar kan asik terus. Oh ya iya, kan? apalagi kita berdua yang jadi betul. pemateri dan moderatornya Iya, kan. yes. Ya, oke. Ini habis. Jamin asik lah kalau kita berdua Pasti yang asik. ngisi kelas besar. Iyalah, orang asik ini ya kan, materinya juga jelas semua, pasti pada ngerti gitu kan, pasti pada wis, oh langsung kena gitu ya kan. Ini udah berhenti pertanyaan nih. Enggak masuk telinga kanan keluar telinga kiri, enggak itu kan. Nyimpan dalam ya, otak. pasti Saya pengen tersimpan nanya gitu. dari antara kalian berdua ya, moderator dan juga pemateri. Oke pak. Biasanya kalau pernah nggak sih kalian oversharing dan apa yang kalian sesali kalau misalnya lagi oversharing? Mungkin jawaban pertama dimulai dari pemateri deh. Materi ya. Oh, Iya. biasanya moderator loh. Moderator kan pembuka gitu. Jadi yang Mungkin karena bertanya moderator yang membuka yang mungkin mengatur dalam acara ini pemateri. Jadi disilahkan kepada pemateri untuk menjawab. aduh, saya merasa sangat-sangat tersanjung pada Waduh. berikan kesempatan pada saya untuk menjawab ya. Oke, mungkin pertanyaan dari Pak Niki ini bagus banget ya. Dari moderator sendiri ya, maksudnya, Iya. ataupun materi, pernah nggak sih oversharing dan apa yang kalian sesali gitu ketika sudah oversharing gitu? Nah, jujur saya sendiri sebagai manusia tak luput dari namanya hilaf. Nah, saya juga pernah tentunya oversharing. Saya pernah oversharing pada orang yang tidak tepat. Dan efeknya itu juga ya semua orang menjadi menjauhi saya gitu. Ya hal yang saya sesali ya memang saya pada saat itu tidak memilih lawan bicara saya. Pada saat itu saya ya omong aja keluar aja ke semua orang. Kenapa saya gitu, apa yang sedang saya hadapi, apa tentang saya gitu kan. Jadi ya orang tersebut mungkin kayak misalnya taunya oh dia gini ternyata tidak sesuai dengan saya gitu. Udah goodbye mungkin gitu ya kan. Yang saya sesali mungkin ya memutus silaturahmi istilahnya. Nah, sekarang dari pemateri deh. Pemateri dari Materi. moderator. Moderator, maaf ya. Materinya agak canggung nih guys. Gak nanggung, lupa ya. Lupa. Oke. Baru kita berdua pematerinya. Nah, mungkin dari pertanyaan Pak Niki juga ada benarnya nih. Sebelum selain kita ngasih materi, mungkin curhat dari kita berdua ya. Jujur mungkin ya yang tadi manusia mungkin tak luput yang namanya dari khilaf. Nah, saya selaku moderator juga pernah oversharing pastinya dong. Nah, mungkin waktu itu yang tadi regulasi emosinya nggak kekontrol, jadi nggak milah-milah dulu nih ke siapa mau curhatnya, ke siapa sharingnya, sehingga pada saat itu mungkin juga kayak yang tadi ditinggalin tanpa jejak gitu, ditinggalin tanpa rasa kasihan gitu, yang dapat ya cuma hampa gitu. Nah jadi teman-teman mungkin intinya dari oversharing itu ya jangan deh sampai kita over dalam melakukan sharing. Yang dapat itu cuma hampa teman-teman. Hampa itu tau lah ya, kosong, nggak ada apa-apa gitu, nggak enak rasanya. Mending diisi dengan kebahagiaan, dengan sharing yang bermanfaat ya. Ya. Kayaknya nyesek banget dia ditinggal tanpa jejak. Waduh. Ghosting gitu ya kan kalau Iya. kata-kata orang Ditinggal sekarang. tanpa jejak gitu, ditinggalin dengan rindu gitu Pak. Wah, kan nggak enak Pak. Oh, menyayat hati. Sungguh. Mungkin udah ya Pak jawabannya. Oke. Cukup, Pak. Cukup kan, Pak? Oke. Ya. Waduh Bill, ditantang lagi nih Gila. materi. Wah, diajak debat lagi nih. Ya, open mic. Oke, Oh, saya akan gini. membacakan pertanyaan. Tapi bang, saya nggak sependapat dengan abang. Menurut saya, oversharing dan regulasi emosi tidak berhubungan. Karena oversharing adalah kebiasaan seseorang dalam mengkomunikasikan pikirannya. Oke. Sedangkan regulasi emosi adalah spontan yang bisa menjadi kebiasaan, di mana cara mengontrol dari regulasi emosi adalah bisa sama dengan cara melakukan terapi. Gimana dong bang? Oh ini Cukup. Silakan. Ya, mungkin ya saya juga itu pendapat saya ya kan. Karena ya menurut saya kan karena kita tidak bisa menanggulangi emosi kita, meregulasinya, sehingga ya kita jadi kurang bijak gitu, kurang piawai dalam memilah hal-hal yang perlu kita
ya bagiin gitu yang kita ceritain ke orang. Jadi tapi menurut dia regulasi emosi itu adalah hal spontan yang bisa terjadi menjadi kebiasaan, di mana cara mengontrol diri regulasi emosi adalah bisa sama dengan cara melakukan terapi. Jadi regulasi emosi katanya juga bisa kayak dengan terapi gitu Bil. Oke, ya mungkin bisa ya kayak psikis itu ya, psikiater dan buat misalnya mood yang berlebihan atau bipolar kah? Seperti itu kah? Bisa jadi ya. Ya, opini dari Bapak Niki Andro ini lumayan cukup. Ya, masuk Saya sih akal nggak juga. tahu ya teman-teman, kan yang Masuk menjawab akal. materi Ya, gitu. masuk akal juga. Tapi saya tetap ya, kalau menurut saya sendiri oversharing dan regulasi emosi itu pasti berhubungan. Karena ya sekali lagi, yang namanya health mental issue itu seluruhnya pasti berkaitan satu sama lain. Jadi bagi yang bertanya, mungkin oversharing itu tetap ada kaitannya dengan emosi ya Bil. Pastinya gitu. Makanya dengan emosi tadi terdapatlah dampak positif dan negatif tadi. Iya. Ya, bagaimana cara kita sharingnya itu juga bisa ngatur emosi kita. Jika benar, maka dapat positifnya. Emosi kita juga akan bakal terkontrol ya. Tapi mungkin di sini emosinya, regulasi emosinya itu lebih ke arah ya emosi marah gitu. Iya, Atau iya. bad mood dan ya kayak yang pokoknya psikiater ya yang membutuhkan konsultasi ya kan. Karena kalau oversharing kan Lagi kita, sama banyak ya. oversharing itu ya dia konsultasi ke orang gitu. Tapi kalau regulasi emosi itu yang dia tidak bisa ngontrol gitu. Wah, ada pertanyaan nih dari teman kita. Cara mengontrol emosinya gimana Bang gitu. Oh. Ayo. Oke, cara ngontrol emosi itu ya namanya emosi ya itu nggak bisa kita kontrol, tapi cuma bisa kita jinakkan, ngerti nggak? Gimana tuh Bil? Maksudnya dijinakkan gitu. Maksudnya gimana sih? Oke, maksudnya dijinakkan itu yang pada saat kita marah tentunya kita marah dong. Pada saat kita sedih dong. Pada saat kita senang dong. Pada saat kita happy. Pada saat kita misalnya ya biasa aja gitu emosi kita. Nah, menjinakkannya maksudnya di sini ya jangan berlebihan dalam segala halnya. Misalnya marah ya marah aja gitu, marah secukupnya. Jangan sampai kayak melampiasinnya sampai berdampak, sampai membuat kerusakan lah gitu. Misalnya sampai kita sampai berantem gitu gara-gara itu karena emosian, karena marah, tersinggung ya kan. Kan kita masih bisa bicarain baik-baik ya, tanpa kekerasan gitu. Kira-kira gitu cara mengatasi emosinya. Jangan berlebihan, dan kalau memang namanya emosi juga perlu dilampiaskan. Iya. Dilampiaskan. Nah, kalau jika kita marah ya kita bisa melampiasinnya kepada hal-hal yang bermanfaat mungkin. Ya. Bisa jadi orang marah gitu baca buku gitu. Iya, baca buku atau ya kan kayak Lagi marah olahraga makan. dong. Nah, Iya. atau Kalau Kabil apapun emosinya baca buku gitu. Iya. wah, Bapak oversharing, Pak. Aduh. Iya. Ya, Nggak gitu sedikit ya. saya mau nanggepin ya tentang regulasi emosi. Oke, Pak. Ini juga bahasan di kelas besarnya kelas 12 kemarin banget. Waduh. Apa sih kaitannya dengan oversharing gitu ya? Karena ketika kita ingin nge-share sesuatu, itu kan pasti yang lebih dominan mempengaruhi kita kan emosi kan. Iya, Pak. Iya. Misalkan gitu rasa emosi kekesalan, marah, atau mungkin pengen cerita nih gitu. Emosi kan. Ya, sebenarnya. itu wajar ya, Pak ya kan. Nah, itu emosi sebenarnya, tapi bagaimana emosi itu kita kendalikan, kita regulasi gitu ya, kita atur agar dia itu bisa disalurkan dengan cara yang tepat dan juga di tempat yang tepat. Nah, kalau dia disalurkan dengan cara sharing sembarangan ke semua orang tanpa ada filter, nah itu kan akan membahayakan diri sendiri nanti, sehingga ini kan akan bermasalah dengan boundaries-nya kan. Betul banget, Pak. Iya. Jadi kita seolah-olah jadinya teman-teman nggak punya boundaries, nggak punya batasan dalam diri sehingga, dan itu berbahaya untuk diri kita. Bisa Pak. jadi kalau kita terlalu lebar membuka boundaries kita kepada orang lain, nggak ada privasi sehingga
kita nggak punya kenyamanan jadinya nanti. Iya. Oke, lanjutkan. Oke, Pak. Jadi Betul teman-teman banget. udah dijawab nih sama ahlinya gimana cara ngatur regulasi, gimana hubungannya dengan oversharing. Nah mungkin kesimpulannya udah dijawab sama Pak Niki. Iya. Jadi gimana kita melakukan boundaries tadi, membatasi apa saja yang akan kita sampaikan, memilah orangnya, bahkan tempat pun dipilah untuk menjadi tempat sharing kita. Iya, betul Pak. Yang namanya emosi pasti lah ya. Dan itu nggak bisa kita bendung. Nah, yang bisa kita tempatkan di tempat yang tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini butuh bantuan Pak Niki lagi nih kayaknya. Oke. Kata Abang semuanya berkaitan. Lalu jelaskan dong Bang kaitannya oversharing dengan flexibility cognitive. Wah, ini saya udah tahu yang nanya nih. Ini materi kelas besarnya dia dulu. Gimana tuh Pak? Nah, itu yang nanya pematerinya sendiri. Gimana nih Pak? Aduh, tapi benar-benar deh saya materi kayaknya masih kurang nih materinya kalau yang tentang Apalagi saya kalau kayak mau moderator. Cognitive flexibility dengan oversharing sebenarnya kan ketika kita coba hubungkan, pada dasarnya emang sepintas nggak kelihatan mereka berhubungan ya. Tetapi ketika kita kepikiran nih, aduh pengen cerita nih sama orang gitu, gimana ya caranya ya? Karena orang berpikir fleksibel, dia memiliki cognitive flexibility, maka dia akan mencoba, oke nih ya cara gue untuk cerita bisa nih lewat bikin cerita, bikin Diary. novel, diary, itu kan bisa, atau nge-vlog gitu kan. Oh, iya. Tapi yang diceritain bukan diri kita, Iya. seolah-olah bukan kita, walaupun sebenarnya kita ini sharing tentang apa yang kita rasakan. Berat, teman-teman. Betul banget ya. Jadi mungkin cara kita ini bisa tambah nih, cara kita nyikapin oversharingnya nih. Iya kan? iya. Kita bisa melampiasinya dalam bentuk karya gitu. Nah, Iya. iya. Betul banget nggak Pak? Ya. Iya. Betul. Ya misalnya kayak novel ya kan? Atau kita bikin kayak apa? Cerpen, puisi. Iya, puisi juga. Atau kayak apa sih namanya yang website apa buat novel itu? Oh, yang bikin apa itu namanya Wattpad gitu. Wattpad. Iya, kita bisa bikin. Kayaknya di sini banyak ya yang suka baca. Dah. Tapi sepengetahuan saya dari beberapa tahun lalu di Mandua juga ada sih anak-anak Mandua yang biasa nulis di Wattpad juga. Ya sebenarnya ini juga ini Pak, si moderator. Oh ini juga? Iya, Oke. Enggak teman-teman, saya cuma moderator yang biasa, nggak tahu apa-apa. Si biasa yang menjadi favorit keempat ya. Favorit keempat ketiga tuh. Cie. Oh 3. Iya. Cie. Teman-teman ini udah lari dari bahasan nih teman-teman. Apa ini teman-teman? Moderator dibully. Oke. Waduh, Bill, masih ada Bill. Ditantang terus Bill. Ini kan hari ini pemateri bawa pasukan nih kesini. Kenapa pasukannya nggak ikut bertanya ya? Wah. Apakah pasukan pemateri selemah itu? Wah. Malu lah ya. Tapi sebelum itu Bill, ini ada pertanyaan lagi Bill. Oke. Wah, oke. Jadi bapaknya minta tunggu ya. Penanya minta tunggu. Ya, penanya minta tunggu. Sepertinya pertanyaannya perlu dikoreksi teman-teman. Oke. Jadi gimana tuh Pak yang pertanyaan kisah oversharing mereka gimana Pak? Udah dapat Pak? Udah diceritain ya Pak? Udah dapat. Kamu nanya. Teman-teman kayaknya nggak ada yang mau debat ya sama pemateri ini. Ayo dong, siapa lagi nih yang mau nanya? Waduh. Ayo dong. Ya, ini dia yang ditunggu-tunggu. Bukannya lebih ke meregulasi oversharing kita. Karena menurut saya regulasi emosi itu kan manajemennya dari oversharing. Kalau flexibility kognitif kan bisa dihubungkan dengan ketika suatu kasus saat misalnya wawancara dengan berbagai kendala. Kabil mungkin silakan. Atau dengan ahlinya lagi. Oke, bentar saya coba memahami dulu ya, bentar teman-teman. Oke. Bahasanya berat banget ya sore ini. Iya, sore ini berat banget loh. Sebenarnya materi cognitive flexibility itu sendiri aja udah berat.
Oh, Orang materinya dia dulu sempat pusing gitu dikasih materi yang itu. Oke. Lebih ke meregulasi oversharing ya? Daripada Siapa itu? beliau Pak, nggak tahu siapa ya. Oke. Astagfirullah. Oke. Lebih ke meregulasi oversharing gitu ya teman-teman, mungkin kalau menurut dari si penanya daripada meregulasi emosi gitu. Sebenarnya gimana tuh, Pak? Ternyata Coba jawabin aja nanti saya iniin. Nah, ya gimana nih pemateri harus bisa dong jawabnya gitu. Oke, udah deh kita lanjut aja dulu ya. Saya insuren deh. Sungkem. Oke, kita lanjut. Silakan Lanjut. moderator. Lanjut Ya, dulu deh. Oke deh, saya tanggapin yang ini dulu. Ini dulu, oke. Oke. Nah, gini Pak. Masya Allah. Tapi Pak, kalau begitu bukannya lebih ke meregulasi oversharing kita Pak? Karena menurut saya regulasi emosi itu kan manajemennya dari oversharing Pak. Kalau flexibility kognitif kan bisa dihubungkan dengan ketika suatu kasus saat misalnya wawancara dengan berbagai kendala. Kalau ya kayak gini ya, sebenarnya kan kalau kita ngomong masalah cognitive flexibility, kayak gini deh, kita mau jalan ke mana misalkan, Misalkan ke mall deh Pak yang suka mau jalan ke Transmart aja ya, kan, Transmart. ada jalan lewat Gang Merapi, Oke. ada lewat jalan ke Lapai dulu. Ya. Apa materi kita? Aku nak ada nonton tadi dah. Amin, amin. Tanya, amin. Kurang ada nonton tadi dah. Min, teman-temanmu kondisikan Min. Amin, pasukanmu kondisikan. Oke. Sabar dulu teman-teman. Apa? Awak nak tahu materi itu, Pak? Awak nak ada nonton tadi dah. Paket dah habis. Tercangang melihat ke depan. Lanjut Nah, aja deh Pak. yuk, Pak. Iya. Nah, itu kan yang bentuk cognitive flexibility. Nah, di dalam regulasi emosi untuk meregulasi, nah sekaligus regulasi emosi itu akan bisa meregulasi juga sekaligus si oversharing Oversharing-nya. itu. Nah, ketika kita meregulasi emosi kita, maka kita untuk oversharing pun akan terkontrol, gitu, akan terkendalikan. Karena emosi yang membuat kita pengen oversharing itu kan emosi sebenarnya. Ada rasa kayak tadi kan yang saya bilang, marah, ada kesel, ada keinginan bener-bener pengen didengar, keinginan pengen cerita. Nah, itu yang perlu kita regulasi, perlu kita kendalikan, perlu kita atur. Nah, kalau bagaimana cara mengendalikannya? Tentu untuk bisa mengendalikan itu dengan menggunakan banyak cara, banyak jalan. Nah, banyak jalan itu baru bisa ditemukan untuk orang-orang yang berpikir fleksibel atau memiliki cognitive flexibility yang tinggi. Nah, itu. Ya. Semakin fleksibel kita berpikir, maka jalan keluar untuk bisa meregulasi, mengatur akan semakin banyak kita temukan. Semakin banyak jalan untuk kita gitu. Untuk pemecahan masalah yang kita untuk problem solvingnya kita ya, pemecahan permasalahan yang kita sedang alami, semakin banyak jalan yang akan kita miliki gitu ya, termasuk bagaimana cara kita dalam meregulasi emosi. Dan meregulasi emosi nanti juga akan secara tidak langsung ketika kita meregulasi emosi oversharingnya juga akan terkendali. Oke Pak, makasih banyak ya Pak. Itu jelas banget sih, membuka cakrawala pikiran. Oke. Iya. Si moderator gimana? Masih memahami? Saya kewalahan kayaknya. Oh, aduh. Penanyanya mungkin bisa dibilang jahat ya. Jangan. Ya, udah pergi. Iya, mau pergi lagi. Iya, mau pergi lagi. Mau pergi lagi. Dadah, pamit undur diri ya. Nah, itu tuh yang nanya. Sampai jumpa minggu depan. Masya Masya Allah. Allah. Oke. Pemateri dengan judul apa sih? Kemarin materi kelas besarnya Hamid? Regulasi emosi. Bukan. Flexibility cognitive. Cognitive flexibility. Oh.
Jadi Wara dihubungin loh sama materi kelas 12 loh Pak. Ya. Enggak, itu kelas 11 waktu itu bahasannya. Oh. Jadi kita semua juga dapat ilmu baru nih teman-teman, bagaimana meregulasi emosi. Kalau regulasi emosi baru itu materi kelas 12. Oh. Ya, Bagi yang tambah-tambah nyimak, lah ya. bagi yang nyimak tolong disimpan ya di otaknya gimana iya. pentingnya flexibility kognitif nih. Balik cognitive flexibility. Ini flexibility. Oke. 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 Oke, selanjutnya silakan. Jika kita oversharing di medsos, apakah juga memberikan dampak negatif? Justru lebih banyak. Justru lebih banyak di medsos. Why? Karena di medsos itu kan justru di medsos itu banyak publik loh, halayak, itu media sosial, media yang benar-benar semua orang gitu, tak terkecuali gitu. Dan kita bercerita di situ gitu, orang melihatnya, orang yang bahkan nggak kenal kita gitu, cuman lihat status kita doang gitu, bahkan bisa membaca hal tersebut gitu. Jadi lebih banyak efeknya gitu. Bisa aja kita diviralkan loh teman-teman. Bisa aja kita diviralkan oleh orang tersebut. Bisa aja kita nanti kena apa gitu, efek negatifnya bisa aja kita di DM banyak orang gitu kan. Nah, orang-orang nggak dikenal. Mungkin Bisa aja contohnya gini Bill, seperti dunia artis, kita- dunia entertainment. Benar, banyak banget ya. Banyak banget dari dunia artis yang mungkin oversharing banget gitu. Wow. Dunia entertainment itu. Mungkin teman-teman udah tahu gimana Lesti and Rizky Bilar, gimana Atta makan pakai tangan, itu saja dipermasalahkan orang gitu. Nah, gimana? Yang nggak bisa buka salah itu ya kan siapa itu? Ya, Buat apa sih sharing kayak itu gitu? Nah, kan itu apa? nah nilai manfaatnya di mana gitu. Manfaatnya di mana? Yang ada Anda malah dibully gitu. Ya kan? Nah, ini justru di media sosial itulah sarangnya oversharing gitu. Di situ juga sarangnya mungkin strangers yang apa itu? Yang memberikan apa itu negatif apa komen. Iya. Jadi teman-teman kayak ibarat aib mungkin ya Bill. Aib nggak mungkin diumbar lah, nggak perlu diumbar. Kita juga diajarin dari agama kita masing-masing. Ya gimana pentingnya aib itu buat dijaga gitu. Jangan sampai kita oversharing, ntar malah punya orang yang kita sharing. Betul nggak? Nah. Oke. Enggak, malah over Pusing nggak gue jadi moderator kayak gini. Bill? other sharing gitu. Jadi, Jadi kita selain oversharing udah nge-sharing Punya apa orang orang lagi. punya orang lagi. iya gitu. Jelek banget gitu. Ya. Oke. Gimana pemateri? Nggak ada nih, benar-benar nggak ada nih yang mau nanya gitu. Apa kita tunjuk deh satu orang gitu? Yuk. Perlu nggak? Boleh deh. Boleh deh ya. Mungkin pemateri yang minta nih. Ya kasihan kan dari tadi nyimak doang. Mungkin ada yang pengen nanya dari tadi tapi sungkan gitu ya kan. Langsung aja menuju belakang pemateri, kita ke belakang materi. Iya, silakan bagi yang ingin boleh. bertanya Iya. yang akan ditunjuk oleh pemateri, Iya, silakan menuju kayak ke beliau kamera. tadi ya kan. Ayo pemateri, siapa Nah. yang akan bertanya silakan ditunjuk. Oke, kita tunjuk dulu ya, kita cari. Belakang siapa? Oke. Nah, ya nih, yakin nih, siapa nih? Bentar, kita cari dulu nih. Bentar. Siapa ya? Itu yang di belakang deh. Siapa tuh yang di belakang tuh? Ayo lo, siapa tuh? Nanya dong. Ayo yang di belakang tuh, nanya dong. Sekalian nih, habis ini kita closing. Iya. Ayo. Ayo dong pasukannya Kabil. Ayo dong. Materinya sama. Kayaknya ini kelas besar terasik ya kayaknya. Iya. Siap. Nggak mau kalah dia guys. Siap. Ya Allah.
Wah, ini dia nih penanya kita. Ayo, Bel, pasukan mobil. Wah, Ayo. oke. Hmm, Jujur Mana saya ini? selaku moderator agak ngeblank ya. Gara-gara senior tadi tuh, Pak. enggak. Oh, enggak. Kitanya aja yang kekecilan buat materinya gitu. Curah ke orang tua apakah juga memberikan dampak negatif, Bang? Oh, ini pertanyaan yang unik, Bil. Unik banget. Unik, Bil. Gimana? Ya pastinya dong, nggak semua yang terdekat juga nggak ada negatifnya. Nah, Jadi ya seperti yang namanya keluarga, justru disitulah gimana kita bisa memaksimalkan apa hal yang terjadi sama kita gitu kan. Kita bisa menceritakan apa yang terjadi sama kita gitu. Seharusnya keluarga sebagai tempatnya. Jadi kemungkinan untuk efek negatif menceritakan pada orang tua itu kecil kalau menurut saya sendiri ya. Karena yang namanya orang tua pasti itu akan selalu mencoba memahami anaknya. Ya, orang tua juga mencoba untuk mendengarkan apa keluh kesah anaknya. Orang tua coba untuk membahagiakan anaknya. Salah satu caranya yaitu gitu. mendengarkan curhatan dari anaknya. Selain itu juga seharusnya orang tua juga memberikan solusi yang tepat, ya kan? Solusinya nggak selalu yang gitu, ngerti kan ya maksudnya, yang solusinya itu justru mematahkan semangat anak gitu ya kan? Ya, misalnya anak punya masalah dari sini, nah solusinya malah jangan kerjain gitu. Iya. Kadang kan itu solusi yang tepat mungkin ya. Jadi untuk dampak negatif dari curhat pada orang tua bisa jadi ada, ya kan? Ya kita tahu mungkin sendiri atau orang tua kita gimana kalau kita curhat ke dia, apa tanggapan dia pasti kita tahu. Ya mungkin itu dampak negatifnya ya itu gitu. Tapi dampak positifnya ya kita bisa, paling tidak kita meringankan beban kita lah, paling enggak kita ada tempat buat cerita gitu. Iya dong, leluasa dalam curhat, leluasa dalam sharingnya. Paling enggak ya. Jadi peran orang tua juga perlu di dalam melakukan sharing untuk kita gitu ya. Iya. Gimana mendengarkan curhatan dari anak-anaknya. Oke. Yuk, terakhir ayo. Yo. Mana nih pasukannya? Apa tuh? Oke. Wah, ini Produser nanya. Halo, izin nanya dong. silakan kepada produser. Nah gini pertanyaannya gini kan, oversharing ini kan dimana seseorang tuh terlalu banyak berbagi pengalaman dia, bukan berbagi sih, bercerita tentang pengalaman hidupnya kepada orang lain. Nah kan oversharing ini juga ya kayak seperti tadi lah, oversharing itu kan kayak terlalu banyak berbagi kehidupan pribadi, baik itu di sosmed ataupun secara langsung. Nah Zaki bertanyanya itu secara langsung gitu, kayak oversharing itu tuh pasti ada seorang pendengar dan ada pencerita gitu. Yang penceritaan ini tokoh pelaku oversharing dan ada pendengarnya. Nah kan kadang orang-orang yang suka oversharing ini kadang dia nggak sadar kalau dia tuh terlalu oversharing. Nah kita sebagai pendengar pun kayak merasa risih atau kayak apa sih ini orang terlalu banyak berbagi tentang kehidupan dia. Nah kita sebagai pendengar kan juga nggak baik kalau kayak langsung nggak mau dengar cerita kamu kayak gitu kan. Pasti kita nolaknya itu dengan cara yang baik-baik gitu. Nah Zaki mau nanya kepada Kabil atau Amin, gimana sih cara kita untuk nanggepin orang-orang yang suka oversharing gitu? Padahal kita risih nih, tapi kita harus tetap mendengarkan. Nah gimana tuh tanggapan dari kalian? Kamu nanya. Iya, aku nanya. Bu Silvi, mereka paling sering merasakan itu ya. Tahu nggak kalau pertanyaan tadi saya sempat bilang ke anak di PS1 kelas 12 ya, kalau ada yang ngomong kamu nanya, kamu nanya, gue sampai kena hoax aja. Ya itu Ya mau dijawab. Oke. Mau nanya. udahan ya. Oke, bagus silakan Bu banget. Materi. Ya gimana caranya tuh kita kayak menyadarin orang ini kalau dia tuh oversharing gitu ya Zaki?
Oke. Tapi tangan. Kalau menurut saya sebagai materi secara langsung sih Di sekolah masih. itu bisanya kita kayak langsung tegasin kalau dia tuh udah oversharing gitu. Apakah? Ya. Nanti malam Kamu kebablasan gitu. Ya ini sifat diri sendiri lah bisa. Ataupun ya gini cerita gini kan kita bisa memastikan orang ini dari tadi sih kan kayak kayaknya pendengar yang tepat kan aku deh mungkin kamu bisa cerita ke orang yang lebih Wow. kira-kira ada lagi Yang di sini. Oke lah menurut Kabel gitu. Nah kalau misalnya kayak yang oversharing ini teman kita sendiri gitu kayak bestian lah gitu istilahnya kayak teman dekat. Nggak mungkin dong kita kayak langsung kayak nolak orang gitu kayak pastilah kita tuh nolak secara baik-baik. Nah kalau Zeki nanya kayak gimana sih cara kita untuk nanggepin gitu kalau kepada orang yang lebih dekat gitu. Kalau orang yang jauh mungkin kayak kita bisalah seperti itu. Nah kalau orang yang lebih dekat nggak mungkin dong kita langsung menolaknya jadi canggung dong habis itu gitu. Jadi curhat nih, mana menolaknya gitu. Nah, iya. Besti itu minta solusi atau minta didengarin aja? Kamu? Kalau udah cerita tuh pasti kayak minta solusi dan minta didengerin sih. Kalau sebenarnya sih mungkin kita bisa legowo ya dengerin apa itu yang pendengar itu bisa. Ya. Kalau Membuka hati tadi ya. Besti itu sebenarnya pengen didengerin atau pengen minta solusi? Itu kayaknya pernah saya sampaikan waktu kita ketemu PR yang lain. Iya. Iya. Ya, jadi mungkin kita bisa membuka lah gitu. Dengerin aja gitu. Ya, walaupun ya gini aja gitu dari dalam hati gitu. Dia kan bercerita kepada kita kan karena kan dia ada percaya gitu. Ya, itu. Ya karena itu kita dengerin aja gitu. Mana tahu dia cuma pengen melepas aja gitu ya kan. Jadi ya udah kita dengerin. Tapi kalau misalnya dia minta solusi nih, mungkin kita bisa arahin dia ke orang yang lebih tepat gitu. Tapi kalau dia cuma pengen minta didengerin, mungkin kita bisa. Tapi Oke, kalau dia minta solusinya dari kita, Nampaknya perlu dipraktekin ya teman-teman. Besti Kabel ini. Ini teman-teman juga banyak yang kayak gini ya. nah ya mungkin banyak ya yang pengen solusinya tuh langsung dari besti, nggak pengen yang lain. Dia cuma percaya sama besti yang dia percaya gitu yang bisa ngasih dia solusi, bisa lain juga. Mungkin solusinya menurutnya apa? Apanya tuh ya ikutin aja sih kata hati kita, solusi kita gitu. Pasti ada solusi gitu kita kan, meskipun kita kayak yang itu pasti ada solusi gitu kan. Iya, solusinya ada lah solusi. Lalu solusi kita memang akhirnya nggak bisa juga ya gimana lagi gitu. Kita harus tetap ngarahin dia ke yang baik gitu. Jangan sampai kita ngasih solusinya tuh yang sesat juga gitu. Nah itu jadi kita tetap meskipun kita kasih solusi nih, kita kasih solusi misalnya, nah tetap saja solusi yang aku kasih ini menurutku masih belum efektif nih. Yang efektifnya menurutku kamu harus tetap caranya ini ke orang-orang yang emang udah kompeten di bidang itu gitu, yang emang orang-orang yang bisa ngasih solusi lebih baik gitu. Nah karena aku juga kan misalnya nggak tahu tuh gitu tentang hal tersebut gitu. Kira ya. Oke, saya mau tambahin tentang ini dari kita. Nah, mengenai ada orang yang oke sharing sama kita. Ya seperti yang tadi disampaikan, tidak semua orang sharing itu pengen dapetin solusi. Kadang hanya pengen didengarkan saja. Tapi ketika dia pengen mendapatkan solusi, pada dasarnya bukan hak kita untuk memberikan solusi. Secara psikologis bahkan psikolog pun tidak pernah memberikan solusi kepada si kliennya. Kenapa? Yang memberikan solusi itu adalah dirinya sendiri. Justru dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh psikolog atau konselor kepada si kliennya itu, dari situlah nanti akan terpikirkan solusinya. Karena kalau kita memberikan solusi untuk orang,
kadang-kadang solusi yang kita berikan itu suka nggak tepat karena itu kan menurut kita. Itu kan menurut kita membayangkan ketika kita yang mengalami hal itu tentu sesuai dengan kepribadian kita. Ya. Kalau seandainya dia berkepribadian berbeda dengan kita, tentu saja itu barangkali belum cocok. Nah, tentu kita perlu sesuaikan dengan kepribadian yang bersangkutan juga. Ya. Begitu. Begitu ya, Pak. Jadi menurut Pak Niki nih, justru kita nggak bisa ngasih solusi gitu, meskipun orang tersebut minta solusi dari kita dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Solusi yang sebenarnya itu justru dari dirinya sendiri gitu, teman-teman. Walaupun nanti akan cerita, misalkan sama konselor, sama guru BK, sama atau psikolog gitu ya. Nanti solusinya itu bukan dari orang yang tenaga profesional yang kita jadikan tempat untuk bercerita, tetapi ya dari diri kita sendiri, karena kita akan diarahkan untuk menemukan solusi yang paling tepat untuk diri kita. Ya, jadi orang lain itu cuma bisa mengarahkan kita untuk mendapatkan solusi terbaik itu ya, Pak. Iya. Atau mungkin sama kayak nyari motivasi ya, Pak. Motivasi kan mungkin dari luar mungkin Motivasi itu ada intrinsik, ada ekstrinsik. Ya. Nah, yang terbesar kan dari internal kita gitu kan. Mungkin sama deh dengan solusi gitu. Justru kalau misalnya ngomongin motivasi, saya nggak percaya sama motivator. Waduh. Kenapa coba? Karena gini, ketika kita ikut seminar-seminar motivasi, berapa lama sih motivasinya akan bisa bertahan? Selama seminar itu. Itu pun udah, kalau seminggu itu udah mulai berturun. Mulai dari kita keluar gedung aja itu mulai ada penurunan kan? Ya. Nah itu boro-boro seminggu gitu. Iya. Betul, Pak. Makanya yang paling besar pengaruhnya untuk memotivasi itu adalah diri kita sendiri. Jauh sama Dan yang paling penting ini saya ngomong ke kelas 11 kemarin di materi self love ya. Jangan hinakan dirimu. Karena ketika kita menganggap diri kita nggak mampu melakukan sesuatu, nggak bisa melakukan sesuatu, sesungguhnya kita udah menghina diri kita sendiri. Ketika orang lain menghina kita, kita marah, kita kesel, kita sakit hati. Kenapa? Kalau kita menghina diri kita sendiri, kita nggak apa-apa, nggak marah. Harusnya kita kan marah juga sama diri kita sendiri. Itulah. Cukup dari saya. Ya. Nanti pas selanjutnya nanti. Oke, mungkin kira-kira kayaknya gimana nih, Min? Ya, mungkin pertanyaan dari Zaki udah cukup kali ya, udah dijawab sama ahlinya. Iya. Oke. Udah. Oke. Enggak sih gitu. Mungkin dari pemateri kayaknya itu aja. Udah banyak ilmu yang bisa kita dapetin dari materi kita kali ini. Udah dari oversharing, boundaries, flexibility kognitif, motivasi gitu. Ya. Mungkin overthinking, insecure. insecure. Udah banyak banget. Jadi buat teman-teman Kan sampai semua. self love ya tadi. Aduh. Nah. Ya. Oke. Udah Ya. 7 materi hari ini. Temanya oversharing. Ya kan udah sharing tuh. Temanya oversharing. Jadi tapi materi udah kemana-mana. iya, Pak. Keren ya oversharing nih. Oke. Materinya keren. Buat teman-teman semua, ini adalah ilmu, jangan disia-siain. Jangan sampai kita semua oversharing. Jangan sampai regulasi emosi kita itu kalah dengan oversharing. Jadikan ini nilai manfaat. Mudah-mudahan jadi pahala juga buat kita, Bil. Amin. Amin. Setiap kebaikan ya kan sesuai kata Pak. Iya. Kebaikan itu Berjuang. pasti berjuang. Kebaikan itu harus diperjuangkan, teman-teman. Jangan oversharing. dulu dong biar bisa foto bersama. Oke. Nah, teman-teman, yuk buka kamera. Ayo. Selfie, Pak lu. Selfie walu. Menganda. Kapan lagi foto sama Kabil? Kapan lagi foto sama Kabil? Ini susah diajak foto serius. Review. Obrolan chatnya tutup dong. Ya soalnya saya suka bukan tipe orang suka kamera ya. Apa jadi Mana, cuy? itu tuh. Galeri. Beberapa Berapa kondisi galeri? tertentu, kebanyakan. Nah, tuh. Oke. Oke. Mana nih pasukan Ya IPA 7? dong teman-teman, Pasukan IPA 7 open mana dong nih? kameranya. Pasukan IPA 7 mana nih? Ayo. Pentas ini nomor 1 nih, ayo. Papan materi kelewatan. Berat ya.
Saya nggak ikut teman-teman. Nggak boleh sombong bang. Nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Pesan dari. Aduh, oversharing ya. Aduh. Materinya belum 5 menit. Langsung dipraktekin dong sama pematerinya. Aduh. Ada yang mau buka. Nah gini nih, bikin malu. Nah, dia sendiri yang malu teman-teman. Tapi ini cuma contoh. Nah, buat teman-teman jangan dilakuin ya. Ini sering nggak ada yang mau foto bersama dengan Kabil gitu? Langka loh. Dia nggak bisa. Dia nggak, Susah dia diajak anti foto, banget serius. iya. Susah Hidupin diajak kamera foto. doang teman-teman, terus kita screenshot. Nah udah Dah, selesai, kita closing lagi. Makin Ayo cepat makin. dong. Ayo. Moderator dan pemateri kalau mau promo IG silakan. Absen yang kedua. Ya promo lah IG. Oh, iya. Aku nggak mau sih. Oke. Foto dulu. Ntar ayo dong. Bil mau promosi medsos nggak Bil? Enggak. Dia nggak main juga. Enggak dulu. Nanti kalian bully. Kalau kalian Bukan bully sih. Kalau buat moderator sih, bagi yang nyari-nyari moderator, kalau nyari di medsos cari aja nama moderatornya tuh ada. Ada tambahan di belakangnya. Hah? Nggak ada. Cuma nama moderator. Tahu lah nama moderator siapa. Ya, tahu lah siapa. tadi pagi. Ntar anak kelas lain. Sama Siapa juga sama namanya guru nggak tahu. favorit kita. Bisa. Apa? Bisa sih. Apa? Foto bersamanya bersama guru favorit kita ya. Bisa sih kalau mau cari tahu nama moderator silakan dilihat aja grup chat WhatsApp kelas besar. Siap. Bebas banget ya. Oke, Ayo, hidupin kameranya Hidupin teman-teman. dong kameranya. Ayo teman-teman. dong. Ayo. Yang IPA 7 Ini mana nih? Pasukan IPA 7 mana nih? IPA 7 mana Teman-teman suaranya? seluruh peserta kelas besar agar menyalakan kamera dong. Dimas. Ayolah. Ayolah. Dimas jangan ngambek-ngambek. Jangan pulang dulu. Ayo siomay yuk, gas. Jangan Nah, pulang ya, dulu. lagi. Ayo. Ini gimana nih abang ini nih? Ayo, Bang Amer. Janji nggak sebut nama. Wih, kamu masuk TV loh. Ayo. Itu produser loh yang Berat bilang, nih. bukan saya loh. Konsekuensi dari Udah di atas motor. Hati-hati yang di atas motor. Tadi udah ketabrakan. bagi yang Hati-hati, Cuk. bagi yang lagi nggak ngapa-ngapain deh gitu. tolong dong. Aktifin kameranya. Ya. Nih, udah 3 nih, siapa lagi nih? Ayo. Ayo. Siapa aja nih? 4. Siapa Nah, lagi? dimatiin Ya. lagi. Yang off kamera presentasi ke BK. Ayo. Pesan dari produser loh. Ayo lo. Nanti pada keluar semua pan. Bagi yang mau protes silakan protes sama produsernya. Ya, silakan Biar dibully. kelasnya. Silakan dibully produsernya. Gak boleh gitu. Gak boleh, astagfirullah. Wah, ini mah nggak oversharing lagi nih. Nah mulai. Untuk presentasi ke BK. Wah, Pak Diki sendiri yang minta. Kiri lah ya. Gila. Oke. Ayo, cepat. Iya. Oke lah, ada kayaknya. Kayaknya nggak ada ya? Closing aja, Ki. Ada. Tunggu bentar, kita foto aja gitu yang bagi yang open aja Ah, gitu. caranya gimana? Ya udah gini. Caranya aja, gimana? di screenshot sama apa? Nampak. Kalian bisa foto guys. Oke. Ya. Oke. Oke, mungkin udah ya. Produser gimana nih? Oh, belum ya. Belum lagi. Ini apa nih? Bukannya yang di gini. Kita screenshot dulu. Di mana? Oke. Awal nggak nampak. Nah, udah di foto tuh. Oke. Nampak. Oke. Gimana produser kita close? Oke. Atau gimana? Oke. Close. Absen gimana? Absen dulu. Hati-hati. Hati-hati. Oke. Sekarang Siapa tuh? Sekarang kita closing dulu teman-teman. Sebelum kita closing, harap diisi absennya ya, absen penutup, absen akhir. Nah, semoga ya seperti tadi materi ini nggak mungkin sia-sia, pasti ada nilai manfaatnya bagi yang mendengarkan. Nah, Kita gimana ya? terus apa lagi ya Bil? Closing ini apa ya, mau closing ini? Mau lanjut terus rasanya. Gak boleh gitu. Ya, Oke. Patah kata dari Amin.
Nggak usah. Oh, nggak usah. Saya moderator. Dari pemateri dong. Dari pemateri ada ya gimana pemateri? Ada yang mau diucapkan di detik-detik terakhir? Iya detik-detik terakhir ini. Sama nunggu absensi akhir kayaknya saya pengen ngucapin makasih aja yang udah mau nyimak gitu. Meskipun kayaknya udah banyak kegiatan sekolah ya kan, yang lainnya saya ngerti juga. Buat kalian yang masih mau nyempatin waktunya gitu, ya mungkin sampai sejam ya, sejam lebih buat dengerin celotehan saya yang justru juga kayak jilat ludah sendiri gitu ya kan. Ya, Mungkin buat saya juga. iya. Ya, Makasih buat kita banyak. semua kayaknya. Buat kita semua. Ya, saya pengen ngucapin makasih banyak. Absen ya. Oke, nah, saya ngucapin makasih banyak buat yang mau ngulangin waktunya selalu, dan jangan jangan kayak habis ini doang gitu, selesai ini kayak nggak diterapin gitu. Tolong seluruh ilmu di materi kelas besar ini diterapin. Nah, dan juga ikut terus ya gitu materi kelas besar, karena pastinya bakal seru banget terus sama Pak Niki, sama Bu Selvi, sama teman-teman kita, sama Zaki Sebagai produser produser. kita, sama Amin nih, Iya. iya kan. Kalau saya sih enggak ya. Rendah untuk mereka Biasa aja. ditenang. Iya, merendah untuk ditenang Ya, beliau ya ini. kan. Dibuang kemana aja. Oke. Saya selaku moderator juga terima kasih pada pemateri. Udah banyak banget kita dapat ilmu pada sore kali ini. Terima kasih juga buat produser kita Zaki Al-Ghifari. Terima kasih kepada Pak Niki, juga Bu Selvi dan teman-teman yang ada di sini. Semoga ilmu yang kita dapetin bisa kita terapin bersama-sama, karena ilmu yang dapat buat kita itu nggak ada gunanya juga jika nggak kita amalin gitu. Juga selamat Hari Pahlawan buat teman-teman semua. Semoga dengan Hari Pahlawan ini kita bisa memupuk rasa nasionalisme kita untuk negara ini, juga menjadi generasi muda yang berguna buat bangsa dan agama nantinya. Amin. Semoga dengan materi ini kita semua bisa berguna, bermanfaat buat orang lain dan juga diri sendiri. Innamal a'malu binniyat. Sekian dari kami, saya selaku moderator Mode Solamin pamit undur diri. Saya sebagai pemateri pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye bye. Abil sama Amin ganteng banget. Bye Semangat. Bye bye. Web kirim biar negatif. Kirim ganteng banget. Lebih. Terima kasih buat ucapan gantengnya Pak Is. No, isi section Misbah. Gabriel sudah. Kadang aja. Apa yang kamu tengok nih? Orang-orang itu nggak tahu dia yang kita nonton. Beda setiap bahan mengetahui Lego jo FFB. Kirim lagi. Masih bulan lagi. Wih. Terang dong. Halo. 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 Di. Belum. Halo. Dadah. Kamu nanya. Kamu nanya.
Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai bertemu kembali di kelas besar berikutnya.